Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Qala Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis qala Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita berkah ilmu, berkah rezeki, berkah umur. Anak-anak kita jadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang, semoga Allah melunasi hutang-hutangnya. Yang punya masalah, semoga Allah selesaikan masalahnya. Dan untuk kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk menjalankan perintah Allah, latih jalan keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ali baitihi sya'allahu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1072. Andaikan mereka tahu besarnya pahala yang didapat, maka mereka akan mendatanginya meski dengan merangkak. Ini ada dua hadis tentang dorongan menghadiri sholat berjamaah, terutama untuk sholat subuh dan sholat isya. Saya baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walau ya'lamuna ma fil 'atamah was-subhi la'atawhuma walau habwan. Muttafaqun alaih wa qad sabaqa bitulihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dan seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada sholat atamah. Jadi nama lain sholat isya itu sholat atamah, atau disebut juga dengan sholat isya dan subuh. Niscaya mereka akan mendatangi keduanya, yaitu jamaah sholat tersebut, meskipun dengan merangkak. Muttafaqun alaih. Hadis ini telah disebut secara lengkap sebelumnya. Jadi perlu kita pahami Pak, bahwa kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab hadis. Dan Imam Nawawi beliau juga menggunakan hadis ini pada bab yang lain. Paham Pak ya? Jadi artinya kalau nanti kita ngaji terus kita mendapati hadis yang pernah kita baca di pertemuan sebelumnya, maka sebenarnya kita tidak sedang mengulang, tapi menggunakan hadis yang sama untuk bab yang berbeda. Paham Pak ya? Jadi kan kita ngajinya urut ya, jadi kita urut sesuai yang ada di Riyadhus Shalihin.
Jadi terkadang Imam Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin itu menggunakan hadis yang sama dalam beberapa bab yang berbeda. Karena satu hadis bisa dibahas di bab-bab yang lain. Ada contoh mudahnya, Nabi menggunakan redaksi wala tajassasu wala tabawudu wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan kamu tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tabawudu, janganlah kamu saling membenci. Wala yaktab ba'dukum ba'da, jangan sebagian kalian menggibah kepada sebagian yang lain. Di sini ada 3 kalimat. Jangan tajassus, jangan saling membenci, jangan melakukan ghibah. Maka terkadang hadis ini diulang dalam 3 bab. Bab larangan tajassus, bab larangan godok atau marah, bab larangan ghibah di dalam satu kitab. Sehingga hal seperti itu pun juga ada di kitab Bukhari, juga ada di kitab Muslim dan kitab-kitab hadis yang lain. Sehingga kalau kita ngajinya benar-benar urut, Pak, terkadang kita ketemu hadis yang sudah kita bahas di bab godok, ketemu lagi di bab ghibah. Ini bukan berarti beliau tidak banyak hafalannya. Memang hadis itu masih ada hubungan dengan bab yang ingin dibahas. Makanya Riyadhus Shalihin ini kan, kalau bahasa kitanya Riyadhus Shalihin ya, ini ya merupakan kitab yang mengajarkan kita untuk menjadi orang soleh. Tentunya kitab Riyadhus Shalihin ini lebih mengedepankan kepada akhlak. Ya, bagaimana akhlaknya orang yang taat kepada Allah, bagaimana akhlaknya orang soleh itu sendiri. Maka di sini dalam masalah sholat diberikan bab-bab ya, sebagaimana di sini ada bab mengerjakan sholat isya dan subuh berjamaah. Nah, artinya kebiasaan orang soleh itu nggak pernah ninggalin sholat isya dan subuh berjamaah. Kita baca lagi, nanti kita kasih keterangan di hadis apa di bawah. Hadis nomor 1073, wa an qala Rasulullah laisa salatun asqala 'alal munafiqin min salatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau hadwan. Muttafaqun alaih. Dari beliau yaitu Abu Hurairah ya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat yang lebih berat. Ya, kalau ada orang bilang Ustaz, kayaknya saya berat semua, nggak dibahas dah yang nol itu nggak dibahas, Pak. Makanya ada pertanyaan, kenapa sih ateis nggak dibahas di Quran? Terlalu tidak masuk akal. Masa ada orang nggak percaya Tuhan? Orang zaman jahiliyah yang nyembah batu aja percaya kalau ada namanya Tuhan, cuma dia nyembahnya salah, dia nyembahnya batu, ada yang nyembah api. Lah ini kok orang kok nggak percaya ada Tuhan tuh kan nggak masuk, Pak. Makanya karena nggak masuk ya dianggap nggak ada, nggak jelas, nggak masuk apa yang dibahas. Maka ateis yang dibahas di Quran. Quran itu hanya membahas 3 ini. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ahli kitab Yahudi, Nasrani, musyrikin ya semua orang yang percaya adanya Tuhan, tapi dia nyembah Allah, nyembah selain Allah gitu loh. Nah di situ nggak dibahas soal ateis, itu nggak ada. Kenapa? Karena saking tidak masuk akal. Orang dia aja percaya kalau jembatan ada yang bikin nggak? Ada. Jembatan ada yang buat? Ada. Jalan raya? Lah masa dia bilang dunia nggak ada yang buat? Kan lucu. Nah, makanya nggak dibahas, Pak. Nah ini tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik selain sholat subuh dan isya. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang munafik di zaman Nabi sholat. Kalau hadis ini kita baca, berarti selain sholat subuh dan isya mereka masih mau
sholat. Dan memang seperti itu. Seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan mereka. Ini dua hadis redaksinya isinya hampir sama, ya. Dimana hadis ini mengarahkan kita tentang pahala sholat isya dan subuh. Keterangan: seandainya orang-orang yang tertinggal atau tidak menghadiri sholat berjamaah itu mengetahui besarnya pahala yang ada pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah meskipun harus merangkak dengan lutut dan tangan mereka. Pertanyaannya, Pak, hadis ini bisa dimaknai dua. Yang pertama, orang merangkak dengan apa? Lutut dan tangan. Itu bermakna dua. Bisa bermakna memang masjidnya sangat jauh sekali, sehingga kalau tempat terlalu jauh, Pak, orang yang biasanya diri lama-lama capek, lama-lama ambruk dia. Ustaz, emang tempatnya masih jauh? Enggak jauh sih, masih 300 km. Itu kan namanya orang kalau terlalu jauh, Pak. Yang awalnya diri kan jadi jalannya pelan, yang awalnya pelan jalannya udah sampai sekali, sampai merangkak-rangkak misalnya capeknya itu, tapi harus tetap nyampe karena menganggap apa yang dituju sangat penting sekali, sejauh apapun, sehingga membuat dia menjadi letih dan capek, dia tetap datang. Ini kalau kita maknai bahwa bahasa merangkak sebagai istilah di sini, sejauh apapun perjalanan menuju masjid, jika kamu tahu pahalanya, pasti kamu akan mendatanginya walaupun merangkak. Ya kayak orang-orang mana itu ya, yang suka naik gunung itu, Pak. Bapak saya sampaikan ke kita semua, naik gunung itu capek apa enggak, Pak? Capek. Banyak yang hidup, banyak yang mati. Yang mati banyak, yang jatuh banyak, yang hilang banyak. Ada yang sampai lokasi mati juga ada. Kenapa sih mereka segitunya? Sampai merangkak-rangkak, ya, sampai capek-capek untuk bisa naik ke gunung. Apa yang dicari? Mereka meyakini bahwa kalau mereka sudah nyampe di atas, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemenangan. Kalau bahasa anak-anak pendaki itu, kita telah berhasil menaklukkan gunung, katanya. Kalau kata Pak Kiai saya, gimana mau menaklukkan gunungnya gak gerak, ya? Namanya menaklukkan kan gunungnya gerak, loncat-loncat. Kamu bisa membuat gunung diam, itu udah menaklukkan gunung. Orang gunungnya antem gak kemana-mana. Coba gunungnya gempa gitu, tapi kalau masih bisa ke atas baru hebat, ya. Itu kan hanya imajinasinya. Bahasa kita rasa senang kalau sampai mengorbankan fisik, mengorbankan harta dan lain sebagainya. Artinya sejauh apapun gunung itu, setinggi apapun, mereka tetap akan mendaki. Maka bahasa yang pertama, merangkak itu gimana tempatnya jauh pun kamu akan mendatanginya, walaupun harus merangkak. Kalau kamu tahu pahalanya, gitu loh. Kalau tahu pahalanya, misal bagi bapak sekalian yang mau jalan kaki sampai Bogor, sampai lokasi dapat 1 triliun, kira-kira bapak mau ke sana apa tidak, Pak? Berangkat nggak, Pak, kira-kira? Kalau ngepas bawang sekilo 700, Pak? Hah? Lah kan bahasanya gitu. Orang capek itu jadi hilang letihnya kalau tahu hasilnya. Makanya sering ngobrol sama orang-orang kerja. Ustaz tuh nggak tahu ya. Orang itu kalau nggak tahu gaji itu nggak mungkin secapek ini. Jadi mereka tuh mau susah, mau capek, mau letih karena tahu apa? Gajinya. Hujan, Pak. Hujan itu loh dibela-belain berangkat kantor. Hujan. Bapak lihat, hujan itu yang orang-orang kantor libur apa tetap berangkat? Berangkat. Hujan, mau banjir, mau motornya kerendam banjir, tetap ngantor. Alasan simpel saja, memang kerja. Kenapa kita nggak bisa seperti itu di saat menjalankan perintah Allah? Ya, masalahnya
nggak tahu Pak. Makanya di sini memakai redaksi walau ya'lamun, seandainya mereka tahu. Kalimat walau ya'lamun kalau diterjemah dengan bahasa yang sebaliknya berarti aslinya memang tidak tahu. Kan seandainya mereka tahu, yang terjadi apa? Kenyataannya nggak tahu. Masalahnya nggak tahu Pak. Mereka nggak tahu kalau pahala ke masjid sholat isya itu besar sekali. Mereka nggak tahu kalau pahala sholat subuh besar sekali. Karena nggak tahu, ya udah. Bagi orang yang tidak tahu harganya emas, ketemu emas itu nggak mungkin diambil Pak. Apa ini kuning-kuning ini? Ya kan nggak tahu. Orang nggak tahu harganya emas, nggak tahu nilainya emas. Tapi kalau dia tahu, sampai dibelain gali-gali tanah, sampai dibelain tambang emas dan lain sebagainya. Ya karena nggak tahu. Lah kenapa mereka nggak tahu? Itu pertanyaan yang kedua. Kenapa kok sampai mereka nggak tahu? Alasannya satu, nggak punya keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Yang kedua, mereka memang tidak diberi hidayah oleh Allah untuk memahami sabda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, mereka tidak menganggap penting pahala akhirat. Yang dianggap penting adalah dunia. Makanya bapak-bapak sekalian masih mau ngaji, masih mau membahas ini, itu luar biasa. Itu kalau kita terjemah merangkak dengan lutut dan tangan mereka di mana masjidnya jauh. Sebagian ulama mengatakan makna walaupun dengan merangkak itu bermakna masjidnya dekat, tapi fisiknya yang lemah. Bapak pilih mana? Perjalanan yang jauh sampai bapak harus merangkak untuk ke sana, atau dekat cuma fisik bapak lemah sehingga saking lemahnya bapak apa ke masjid rangkak-rangkak? Milih yang mana ya? Kalau jauh kan sehat ya. Kalau ini sakit, jauh sehat jadi sakit juga Pak kalau kejauhan ya sampai merangkak-rangkak itu. Nah ini yang mana yang kedua, gimana ini masjidnya nggak jauh, cuma kondisi fisiknya yang luar biasa sakitnya, luar biasa capeknya, ya sampai dia mau jalan aja susah itu, saking fisiknya lemah. Tapi kalau dia tahu pahala sholat isya, pahala sholat subuh berjamaah, walaupun fisiknya lemah, walaupun harus merangkak-rangkak untuk ke masjid, dia tetap akan datang. Ya, itu kalau tahu. Maka PR kita harus tahu pahalanya itu apa. Kemarin sudah kita sampaikan di hadis sebelumnya, pahala sholat isya berjamaah itu seperti sholat sunnah separuh malam. Dan pahala sholat subuh seperti sholat sunnah sepanjang malam. Ada pahala yang lain kemarin kita sebutkan. Orang yang sholat subuh berjamaah, dia berada dalam jaminan Allah. Artinya ini orang benar-benar dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal seperti itu kan harus dikaji. Sehingga banyak ulama mengatakan kebanyakan orang masuk neraka itu karena nggak mau ngaji, nggak mau dengar. Nggak mau ngaji, nggak mau dengar. Ada Bapak boleh buka dalam surat apa? Al-Mulk yang dulu sering disampaikan oleh Bapak Kiai Najib Al-Ayubi, bahwa itu kebanyakan orang itu dia masuk neraka karena tidak mau ngaji, tidak mau dengar, nggak mau ngaji. Di surat Al-Mulk ayat 10 itu ada ayat yang berbunyi wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, Bapak lihat di surat Al-Mulk ayat berapa? 10 ada ayat wa qalu, ya, yang artinya sekira dahulu kami mendengar atau kami memikirkan, ngaji Pak, mikir perkara akhirat itu penting, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Walau qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Di sini ada
kalimat nasma'u au naqil. Kalau memang Bapak tidak mau jadi peserta majelis taklim, yang minimal Bapak yang dengerin. Ustaz, saya nggak bisa duduk Ustaz, tapi kalau dengerin doang bisa, mungkin lewat YouTube, mungkin bisa dengerin lewat teman-teman yang habis ngaji. Ya, makanya istilah tolabul ilmi ini ada istilah tolabul ilmi bimakna hudur, hadir betul di lokasi sama kiainya langsung, atau hanya sekedar mendengar sejenak. Ilmu didapat dengan mendengar itu banyak. Bapak ngobrol sama teman-temannya cerita tadi ngaji dapat ini, itu juga tasma, mendengar. Nah ini orang-orang yang masuk neraka itu rata-rata memang nggak mau dengar, nggak mau ngaji, dan nggak mau dengar, nggak mau ngaji, akhirnya nggak tahu. Karena nggak tahu, akhirnya ditinggalkan. Karena nggak tahu, akhirnya nggak ngerti. Contoh yang lagi viral sekarang, ya ada challenge minuman keras disuruh ngafalin sholat duha. Itu kenapa dia bisa melakukan hal itu? Kan tadi disampaikan, mereka nggak pernah ngaji, mereka nggak pernah tahu kalau yang namanya Quran itu harus diagungkan, Quran harus dimuliakan. Ini suruh setoran hafalan surat Ad-Duha, kok hadiahnya apa? Khomer, miras. Hadiahnya kok miras? Ini satu hal yang sangat aneh sekali, ya. Jadi yang baca ya juga aneh, ya sudah tahu. Oh hadiahnya miras kok dia maunya setoran Ad-Duha. Yang ngasih pertanyaan juga aneh. Lah kenapa dua-duanya aneh? Ya karena nggak mau ngaji. Makanya sering disampaikan oleh guru saya, orang itu kalau nggak mau ngaji, ibadahnya menjadi aneh. Betul kan? Orang itu kalau nggak mau ngaji, ibadahnya menjadi aneh. Kenapa aneh? Karena nggak sesuai dengan arahannya para kiai, nggak sesuai dengan arahannya para ulama, ya, nggak sesuai dengan arahannya para guru-gurunya. Kan nggak mau ngaji. Jadi dia hanya ibadah sepaham dia, sifatnya sifat otodidak. Kayaknya sih gitu. Ayo kita sholat jenazah yuk. Duluan dan ada apa nyusul, ya. Pas begitu Allahu Akbar yang kedua dia rukuk betul, rukuk Allahu Akbar, ya Allahu Akbar ya, bingung betul. Ini pernah ditanya sama seorang dosen kepada mahasiswa, ada berapa jumlah apa? Ini pertanyaan menjebak. Ayo sholat jenazah berapa rakaat? Hampir beberapa mahasiswa jawab 4 rakaat. Perhatikan Pak, istilah rakaat itu kan ada rukuknya, ada sujudnya. 4 rakaat itu dosen apa mahasiswa. Ada yang lucu tadi, jenazah sholatnya pakai rukuk, pakai sujud. Pertanyaannya, kenapa dia bisa ngelakuin hal itu? Kenapa? Ya karena nggak tahu. Makanya kan walau ya'lamuna ma fihima, Nabi menggunakan redaksi walau ya'lamun, andai saja mereka mengetahui pahala, kan nggak ngerti Pak. Makanya Bapak jangan heran kalau orang-orang dengar adzan maghrib, adzan isya dan subuh masih aja ngopi nggak ke masjid. Masih aja mereka nggak mau ke masjid, yang puasa Ramadan masih nggak puasa. Mereka itu tidak tahu Pak, launya nggak ngerti. Orang ngerti pasti akan menghindari. Kenapa kita menghindari ular kobra? Tahu ular kobra ini berbahaya. Kenapa kita menghindari racun? Racun ini mematikan Ustaz. Coba kalau orangnya nggak tahu Pak, main pegang-pegang aja ular kobra lah, ular kecil juga gigit keluar besar, ya. Kalau dia nggak tahu racun, minum aja mati dia. Maka penting, kita ini penting untuk belajar. Ngaji itu penting, ya. Bukan yang penting ngaji. Nah, ini kalimatnya jangan diubah. Yang penting kan ngaji Ustaz. Beda. Ngaji itu penting, ya. Bukan yang penting ngaji. Ya. Kalau yang penting ngaji, ya yang penting hadir, paham nggak harus penting saya hadir. Tapi kalau kita bilang ngaji penting, ngaji harus bisa, harus tahu, ya. Makanya kita bikin kertas seperti ini ya,
andaikan Bapak nggak paham dengan apa yang saya sampaikan, mungkin karena terlalu cepat, Bapak bisa mengulang tulisan ini di rumah, gitu loh Pak. Ya. Berikutnya, dan dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa tidak menghadiri sholat berjamaah untuk sholat subuh dan isya termasuk di antara tanda-tanda kemunafikan seseorang. Jadi zaman dulu untuk membedakan mana orang munafik dan mana yang bukan munafik di zaman Nabi itu cuma subuh sama isya. Pokoknya subuh isya nggak datang, munafik datang. Itu munafik zaman Nabi pernah saya sampaikan di sini ya. Munafik di zaman Nabi itu munafik i'tiqadi, munafik i'tiqad, munafik keyakinan. Jadi secara lahiriah dia seperti orang Islam, tetapi sesungguhnya dia hanya berpura-pura. Dia tuh nggak iman sama Allah. Makanya orang munafik di zaman Nabi itu masuk neraka selamanya. Adapun munafik di zaman kita hari ini namanya munafik amali. Munafik hanya dalam segi amaliyah, dalam segi perbuatan. Dia yakin Allah Tuhan yang Maha Esa. Dia yakin Nabi Muhammad nabinya, cuma perbuatannya mirip orang munafik. Kalau ngomong bohong, kalau janji diingkari, kalau dikasih amanah dia khianat. Itu munafik amali Pak. Munafik amali nggak masuk neraka selamanya. Dia masuk neraka sesuai dengan kadar dosanya. Nah, terus apa maksud dari hadis ini? Jika ada orang tidak sholat isya berjamaah, tidak sholat subuh berjamaah, maka sifat-sifatnya orang munafik akan mudah dia lakukan. Orang kok kebiasaan nggak jamaah Pak, bohongin orang itu gampang bohongin orang. Maksudnya melakukan kebohongan itu gampang. Karena ada orang yang benar-benar takut berbohong ya, Ustaz. Saya nggak bisa bohong, saya malah. Saya kalau bohong tuh kayaknya ada yang nggak enak di hati. Itu orang mukmin itu Pak, orang yang dijaga betul oleh Allah. Tapi orang yang hobinya bohong ada nggak? Udah bohong bawa nama Nabi, bawa nama Allah, wallahi billahi tawahi, banyak gitu. Kenapa dia mudah sekali berbohong? Kenapa dia mudah sekali berkhianat? Kenapa dia mudah sekali mengingkari janjinya? Ya karena nggak subuh, nggak bisa berjamaah. Jadi semua hadis ini pun ada asrornya, ada rahasia di balik hadis ini. Kalau zaman dulu orang munafik menganggap isya dan subuh adalah sholat yang paling berat untuk mereka datangi, sehingga mereka nggak mau jamaah subuh, nggak mau jamaah isya. Ya, maka orang zaman sekarang ini yang nggak subuh jamaah, nggak isya jamaah, paling gampang melakukan hal-hal yang bersifat kemunafikan. Gampang bohongin orang, nggak merasa bersalah. Ya, nipu rakyat, ya happy saja. Ya, nipu rakyat happy saja. Nggak ada rasa apa bahasa kita, sedih, rakyat gimana nih nasibnya, ya nasib teman saya gimana nih kalau saya ingkari janji, jadinya saya sekarang tahu-tahu kali-kali apa dia nggak pikir itu, nggak ada pikir sama sekali. Ya, pokoknya hatinya tenang-tenang saja. Satu hal yang dikhawatirkan oleh para ulama adalah ketika ada orang melakukan dosa, di hati tidak ada rasa gelisah. Itu tuh ibarat orang tuh udah kena stroke. Paham stroke nggak? Orang stroke dicubit jerit nggak? Bapak pernah nggak iseng-iseng nyubit orang stroke? Orang stroke itu kalau dicubit dia jerit nggak? Jerit nggak Pak? Iseng malah iseng Pak. Atau salah kata orang stroke. Kok jerit? Berarti nggak stroke. Kalau dia jerit berarti nggak stroke, berarti sehat gitu. Lah orang ngelakuin dosa kok nggak nyesel, nggak gelisah, mati rasa itu. Udah mati rasa itu. Mungkin hatinya
bukan stroke lagi, hatinya udah lumpuh total, udah nggak ada perasaannya sama sekali. Ya Allah. Maka jangan sampai lah, jangan sampai ninggalin isya, ninggalin subuh. Itu benteng penguat. Kita ini kan, sholat kita ini tujuannya bukan hanya sekedar untuk menyembah saja, tapi supaya mendapatkan perlindungan. Masuk dalam kategori ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan di dalamnya juga terdapat isyarat mengenai betapa besarnya pahala bagi orang yang datang untuk menunaikan kedua sholat tersebut. Besar menurut kita, Pak, di sana lebih gede lagi. Saya kan sering sampaikan, Bapak kalau bahas surga itu jangan Bapak gambarkan kayak di dunia. Ada jamaah itu yang agak komplain sama kiainya. Pak Kiai, katanya di surga satu kamar itu bidadarinya 70, Pak Kiai. Iya. Lah aku minum obat kuat harus berapa gelas? Ini orang memang nggak tahu, Pak. Memang harus dijelasin. Jangan kamu gambarkan kehidupan dan nikmat-nikmat di surga itu seperti di dunia. Ya, di surga itu nggak bisa, Pak. La ainun ro'an, nggak pernah dilihat mata, wala udunun sami'at, nggak pernah didengar oleh telinga, wala khatara fi qalbi basyari, terbesit pun enggak. Sehingga kalau kata guru saya, kamu ngelamun, kita nih ngelamun, Pak, ngelamun istana terbuat dari emas, gambaran kita itu bukan surga, surga beda lagi. Bapak hari ini sedang ngelamun bidadari, Bu. Tadi Bapak itu ngelamun bidadari cantik, Pak. Di surga lebih cantik daripada lamunan kita. Jangan disamain toh. Jadi kalau di sini bilang besar, besar sekali. Besar sekali. Saya pernah ya dalam keterangan kitab ini, ketika pertama kali ahli surga menginjakkan kakinya di dalam surga, maka dia akan terdiam selama 1000 tahun. Kenapa? Saking indahnya itu pemandangan. Masuk, diam, indah sekali. Ada nggak, Pak, pemandangan di Bogor yang bisa bikin Bapak melototin sampai 1000 tahun? Ada nggak? Oh, ini bagus ini. Allah gitu doang. Sama aja. Lu motor-motor sampai capek hitungan setengah jam. Kayaknya udah capek, Ustaz. Gini-gini doang. Iya betul, Pak. Saya pernah diajak ke puncak. Saya pernah diajak ke taman-taman. Itu paling butuh berapa menit, Pak, untuk bisa muncul yang namanya sifat bosan. Ayo. Bapak yang biasa ke Taman Bogor, ke Taman Safari, ke tempat-tempat indah. Ayo, butuh berapa menit untuk menggeserkan kepala Bapak untuk melihat yang lain? Sejam? Satu ini sejam itu, Pak? Gak nyampe. Setengah jam? Gak nyampe. Paling wes bagus. Nah, udah lagi kan gitu. Di surga ini baru masuk langkah ini, diam itu bisa betul. Sampai ditegur sama malaikat. Masih ada yang lain lebih indah. Diam lagi, Pak. Dan nggak mati-mati, memang jelas juga ada kematian. Itu kan bisa bawa bayangin, Pak, bahwa keindahan yang kita bayangkan di dunia itu bukan surga. Surga itu nggak bisa dibayangkan, Pak. Makanya surga memang nggak boleh ditampakkan di dunia. Begitu surga ditampakkan di dunia, Bapak bisa muntah-muntah lihat dunia ini. Ya, bisa muntah-muntah sang jeleknya dunia dan begitu indahnya surga. Orang biasa lihat perempuan cantik kan, lihat yang jelek kan agak aneh gitu ya. Biasa makan enak, makan gak enak kan, apa ya, kan itu. Coba Bapak minum air surga aja segelas, udah gak mau minum, tak jamin gak minum lagi. Air galon itu udah gak enak semuanya, karena sudah pernah minum air surga. Makanya bahasa dalam Al-Quran ini, wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Semua pahala-pahala kita, Pak, itu dikasihnya nanti di sana. Adapun yang kita dapatkan di dunia itu bonus, bagus, Pak.
Bapak sedekah, tokonya makin lancar, itu bonus, itu bukan pahala sedekah itu. Pahala nanti kalau udah mati, ya. Bapak baca Quran, alhamdulillah keluarganya rukun, sakinah, mawaddah, itu bonus, ya. Gajiannya mana nanti, Pak? Gajiannya kalau sudah mati, sudah dipisah antara fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kalau ada orang nggak sholat suka meriang, itu bukan adabnya, itu bukan adab sesungguhnya. Adab yang sesungguhnya nanti di neraka. Itu hanya bahasa kita sampelnya saja, ya. Maka dengan kita membahas istilah akhirat barang gaib, jangan pernah menganggap gambaran surga sama seperti gambaran dunia, jauh beda sekali. Kita baca lagi. Babul amri bil muhafadzah ala shalawatil maktubah. Bab perintah memelihara salat fardu serta larangan keras, 6 menit lagi ya. Dan ancaman berat terhadap orang yang meninggalkannya. Surat Al-Baqarah, hafizu ala shalawati wa shalatil wusta. Artinya, peliharalah semua salat fardu, yakni dirikanlah dan laksanakan salat-salat tersebut secara terus-menerus atau istiqomah. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un ila qawlihi walladziina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, hingga firman-Nya, dan orang-orang yang memelihara salat-salatnya. Walladziina hum 'ala shalatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itu ditempatkan di dalam surga lagi dimuliakan, ya. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata faqallu sabilahum. Jika mereka bertobat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka, biarkan mereka berlalu. Ini ayat-ayatnya banyak sekali, tapi Imam Nawawi hanya menampilkan beberapa. Intinya perintah menjaga, bahasanya muhafadzah, memelihara, bukan hanya sekedar menjaga, memelihara. Apa bedanya mengerjakan dan memelihara, Pak? Memelihara ini berarti Bapak benar-benar menjadikan sholat ini sebagai barang yang Bapak anggap paling istimewa, paling mahal, paling mewah. Memelihara hubungan kita dengan Allah dengan cara memelihara sholat. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah ayyul a'mal afdal qala as-salatu ala waqtiha qultu ayyus summa ayyun qala birrul walidain qultu summa ayyun qala al-jihad fi sabilillah muttafaqun alaih. Ini hadis sering kita dengar, tak terjemah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, bakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Maka hadis ini bisa masuk 3 bab. Bab sholat, bab birrul walidain, bab jihad di sabilillah. Keterangan. Perkataan beliau, as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya artinya menunaikannya di dalam waktunya. Maka sholat tidak sah dilakukan sebelum masuk waktunya dan tidak diterima setelah keluar waktunya. Jadi as-sholatu ala waqtiha ini bukan sholat di awal waktu, Pak. As-sholatu ala waqtiha, sholat yang di waktunya. Sholat, jangan sholat sebelum masuk waktu dan jangan sholat setelah keluar waktu. Akhirnya kotor jadinya. Ya tetap sholat akhirnya kotor. Ya, jadi nggak boleh rajin-rajin. Coba kalau ini tidak disampaikan, ada orang itu asar sama maghrib, Pak Ustadz, kan maghrib ada acara nih, ya. Jadi saya udah duluan sih, maghrib duluan saya. Jam berapa? 4:30 ada maghrib, ya. Ya nanti pas maghrib saya nggak perlu sholat. Nggak boleh itu. Itu namanya sholat bukan pada waktunya. Ingat Pak, sholat itu diatur. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sudah diatur waktunya, nggak boleh dipindah-pindah. Ya, kita baca. Dalam artian dikatakan berdosa jika seorang sholat zuhur di waktu asar, bukan sedang perjalanan, ya. Kita nggak bahas yang qasar di sini.
bapak duhuran kok adzan asar, dosa. Maka orang sholatnya qadha itu dosa, tapi tetap kudu sholat. Qadha pun tetap sholat. Kan kalau qadha semua kan baik, ya. Dan sholat asar di waktu maghrib dan seterusnya tanpa adanya udzur syar'i, maka jagalah sholat, maka Allah akan menjaga. Dan perlu kita pahami Pak, istilah hafadhah itu kalau dalam bahasa Arab ada bahasa musyarakah. Tapi karena ini Allah, maknanya orang yang memelihara sholat akan dipelihara, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada dalam hadis yang lain, nanti sholat akan didatangkan menghadap Allah. Maka sholat yang dijaga betul akan membela pelakunya. Tapi sholat yang dicampakkan, yang saling duhuran ke asar, asaran ke maghrib, maghrib ke isya, kadang malah nggak sholat, habis itu. Kita punya amanah dalam satu hari 24 jam. Amanah kita ini sholat 5 waktu, nggak banyak Pak. Sholat 5 waktu dan itu sebentar sekali. Pernah ada satu momen, ada orang lagi nongkrong, ada lagi nongkrong, sholat. Habis selesai sholat kan balik kan. Kata yang nongkrong, kok cepet amat? Ya memang cepet. Yang bilang sholat amat siapa? Kok cepet ya Ustaz ya? Ya cepet, makanya sholat. Yang nongkrong saja nganggupnya cepet loh Pak sholat Pak. Coba kalau Bapak nggak pengajian Pak, habis selesai salam, dikir, pulang nggak? Lama apa sebentar sholat itu? Bentar Pak, bentar banget, apalagi subuh cuma 2 rakaat, ya Allah. Itu sampai yang nongkrong ngomong, kok cepet? Yang bilang lama siapa? Nah, sholat itu cepet, cuma kitanya saja yang memang nggak mau sholat. Makanya kalau orang udah biasa, nggak lama, itu cepat sekali, sangat ringan sekali. Ya, maka semoga dengan kita ngaji seperti ini bisa membuat kita jadi punya sifat haya, sifat malu untuk meninggalkan sholat. Semoga keluarga kita dan anak cucu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum